Singatan News. Apa saja beritanya? Langsung saja kita ke berita yang pertama. Berita pertama datang dari Kota Pematang Siantar. Munculnya surat edaran evaluasi kompetensi jabatan atau lelang jabatan yang ditandatangani oleh Wali Kota Siantar Hefriansyah ditanggapi Ferry Sinamo dan menilai PJ Sekda Siantar Basarin Tanjung telah berpolitik. Anggota DPRD Siantar dari fraksi PDIP ini beranggapan kalau PJ Sekda Siantar tidak tahu aturan perundang-undangan. Harusnya pemerintah mulai wali kota, sekda, dan pejabat lainnya lebih mengutamakan kepatuhan kepada peraturan, bukan soal suka atau tidak suka. Sebelumnya, lewat rapat paripurna DPRD Siantar pada 28 Juli 2020 lalu, sesuai rekomendasi Dewan, Pemko Siantar diminta agar tidak melaksanakan lelang jabatan di tahun ini, mengingat masih banyaknya rekomendasi KASN yang belum dilaksanakan Pemko. Berita ini masuk ke dalam daftar terpopuler karena memiliki pembaca sebanyak 2060 pembaca. Berita selanjutnya, setelah berbulan-bulan berjibaku melawan pandemi global COVID-19, Presiden Indonesia Joko Widodo semakin dibuat pusing. Pasalnya per hari ini, indeks harga saham gabungan yang baru sejam dibuka telah terjun bebas menyentuh level 4.972. Lantai bursa serentak memerah rata di semua sektor. Apakah Indonesia akan masuk ke jurang resesi ekonomi akibat wabah virus corona? Bila terjadi, ini adalah resesi pertama Indonesia sejak 1998. Beberapa negara telah terkonfirmasi mengalami resesi ekonomi. Sebut saja salah satunya adalah Singapura, negara tetangga Indonesia. Berita ini masuk ke dalam daftar terpopuler karena memiliki pembaca sebanyak 1.200 pembaca. Berita ketiga datang dari kota Medan, Sumatera Utara. Ketua Bidang Kesra DPD PKS Medan Rajudin Sagala mengatakan, keputusan untuk mengusung pelaksana tugas Wali Kota Medan, Ahyar Nasution dan Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Al-Farisi sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan tinggal menunggu waktu. Rajudin menilai Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi adalah sosok berpengalaman sehingga bisa menjadi solusi atas segala macam persoalan yang ada di Medan. Bukan hanya pengalaman, Rajudin menilai pemimpin Kota Medan juga harus memiliki wawasan cemerlang serta punya visi misi yang konkret untuk membangun Kota Medan, baik jangka pendek, menengah, jangka panjang, sehingga terukur kerjanya. Berita ini masuk ke dalam daftar terpopuler karena memiliki pembaca sebanyak 1.115 pembaca. Berita keempat datang dari Pulau Dewata, Bali. Kisah Imade Sukartayasa, 39 tahun, yang menikahi dua wanita sekaligus menyita perhatian. Pria asal Buleleng, Bali itu menceritakan perkenalannya dengan dua wanita itu hingga mereka menikah. Sukartayasa menikahi dua pacarnya itu pada Kamis 30 Juli 2020 lalu. Dia juga sempat meminta solusi kepada kepala lingkungan desa adat setempat dan diperbolehkan menikahi keduanya. Sukartayasa awalnya berpacaran dengan satu perempuan saja, namun dia berpacaran lagi dengan wanita lain karena menjalin hubungan dengan jarak jauh pacar pertama yang jarang pulang. Perjalanan Sukartayasa bisa menikahi keduanya tidak serta-merta mulus. Mereka sempat cekcok karena kisah mendua Sukartayasa terungkap. Berita ini masuk ke dalam daftar terpopuler karena memiliki pembaca sebanyak 1.078 pembaca. Berita terakhir datang dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Warga Kelurahan BP Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, beramai-ramai mendatangi pembangunan rumah di tanah Kaflingan Gold yang difungsikan sebagai lahan persawahan yang dialihfungsikan di lingkungan Dolok Parigi. Warga yang datang tidak datang tanpa alasan. Pasalnya warga dan pemilik telah melakukan mediasi sebanyak 2 kali pada 23 Juli lalu yang dilakukan bersama dengan dan pihak-pihak terkait seperti BLH, Karang Taruna, Dinas Pertanian, Kamtibnas, Babinsa, RT, RW, beserta masyarakat Kelurahan BP Nauli yang difasilitasi oleh Lurah. Hasil mediasi tersebut memberikan kesimpulan untuk menghentikan pembangunan sampai persoalan tersebut mendapatkan penyelesaian. Namun pembangunan tetap dilanjutkan oleh pemilik bangunan tersebut. Warga dan Karang Taruna yang didampingi Satpol PP telah mengarahkan untuk dilakukan mediasi lagi dan menghentikan pembangunan demi kepentingan bersama sampai mediasi dilakukan pada esok hari. Berita ini masuk ke dalam daftar terpopuler karena memiliki pembaca sebanyak 1.038 pembaca.
Itu tadi berita-berita terpopuler yang kami sajikan dalam Top 5 Berita Terpopuler versi Heta News. Saksikan terus berita-berita terpopuler hanya di Heta News Channel. Saya Gita dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.